Pemirsa, sikap Mario Dandi, pelaku penganiayaan David Ozora yang tampak santai dan bahkan tersenyum dan tertawa di Polda Metro Jaya membuat publik geram. Apalagi beredar rekaman video yang menunjukkan Mario memasang sendiri kabel ties yang digunakan sebagai borgol di depan petugas kepolisian. Apakah ada perlakuan khusus kepolisian ataukah memang hal tersebut sudah sesuai prosedur? Sudah bergabung di Prime Time News, konsultan Lentera Anak Foundation dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Pak Beni, selamat sore. Baik, nanti kami coba menghubungi kembali Pak Beni Mamoto. Dan pemirsa, sebelumnya kami sudah mengundang perwakilan dari Polda Metro Jaya, namun belum berkesempatan untuk hadir. Kalau begitu saya langsung ke Mas Reza. Mas Reza, video ini cukup viral ya, beredar dan banyak mendapatkan komentar begitu. Kalau kita melihat sekilas, ini seperti ada ketidaksesuaian, ketidaksinkronan begitu. Terutama kita menyoroti soal permintaan maaf. Permintaan maaf adalah seharusnya menyesal, tapi dengan ekspresi tersenyum dan tertawa. Bagaimana Anda menganalisis hal itu, Mas Reza? Ingat kasus Jessica, kasus kopi sianida, secara populer disebut seperti itu. Saya ingat majelis hakim waktu itu sempat mengatakan bahwa terdakwa hanya berpura-pura menangis, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena ini agak aneh, karena menurut majelis hakim Jessica menangis tanpa mengeluarkan lendir dari hidungnya. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata otoritas penegakan hukum memang seharusnya menaruh perhatian serius terhadap tindak tanduk, terhadap kesinkronan ataupun ketidaksinkronan antara perbuatan dan perkataan dari seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum. Ketidaksinkronan itu yang barangkali akan memandu otoritas penegakan hukum untuk kemudian mengenakan sanksi yang lebih berat kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan alih-alih dianggap sebagai sosok yang betul-betul menyesal, yang betul-betul menunjukkan ketulusan atau kejujuran, tapi justru menunjukkan kebohongan akibat adanya ketidaksinkronan itu. Namun tidak bisa kita pungkiri, orang kita juga punya kebiasaan untuk menyimpangkan antara istilah psikologi, antara covert behavior dengan overt behavior, antara yang dirasakan di dalam dengan yang diekspresikan keluar. Contoh, orang kita kalau ditanya apa kabar selalu jawabannya adalah baik-baik saja. Tapi apakah sesungguhnya merupakan cerminan suasana batin juga baik-baik saja? Belum tentu. Apakah itu mencerminkan sosok Dandi pada saat dia diwawancara itu? Hanya dia yang tahu. Maksud Anda bisa jadi ini ada kemungkinan pura-pura menyesal begitu? Kemungkinan kan hanya dua ya, bahwa senyum itu sungguhnya juga merefleksikan dunia dalamnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada beban mental, tidak ada perasaan sakit hati atau perasaan negatif lainnya. Senyum adalah pancaran kebahagiaan dari suasana batinnya. Atau yang barusan saya katakan, senyum adalah wujud betapa tidak sinkronnya antara overt behavior, sesuatu yang diperlihatkan, perilaku yang ditampakkan, dengan covert behavior, antara perilaku yang dia rasakan. Sesungguhnya mungkin saja dia menangis, sesungguhnya mungkin saja dia sedih, dia menyesal dan seterusnya. Tapi sekali lagi kebiasaan orang kita memang membedakan antara covert behavior yang terselubung dengan overt behavior yang ditampakkan. Oke, berbicara tentang overt dan covert, ya kita putarkan kembali videonya ini pada saat menyadari ada kehadiran wartawan, Mas Reza. Kemudian otomatis begitu ya, tidak ada yang menginstruksikan, mengambil kabel. Dan mengambil kabel pun itu seolah-olah jangan sampai ketahuan mengambil kabel. Ini kita berasumsi ya, karena kita menganalisis video yang kita tayangkan di layar kaca saat ini. Nah ini apakah yang dimaksud tadi analisis overt behavior-nya? Saya ingin meresponnya begini. Sepengetahuan saya, tersangka ini kan dari latar belakang sosial ekonomi jauh di atas rata-rata ya. Dengan kemampuan finansial yang sedemikian hebat, saya pikir tidak sulit bagi dia untuk mempekerjakan penasihat hukum yang bonafit. Hubungannya apa, Mas Reza? Karena penasihat hukum dengan jam terbang yang tinggi tentu akan mendesain kliennya sebaik mungkin agar siap dari sisi hukum dan juga siap dari komunikasi publik. Ini tidak hanya pada 1-2 kasus, pada sekian banyak kasus yang high profile. Setiap penasihat hukum yang sekali lagi punya jam terbang tinggi akan tanda petik mengedukasi atau memandu kliennya agar tampil semaksimal mungkin. Karena tugas si terdakwa nantinya kalau berstatus sebagai terdakwa tidak hanya merebut hati majelis hakim, tapi juga merebut simpati publik. Nah, bagaimana kemudian terdakwa atau tersangka atau klien ini bisa siap tampil merebut simpati publik? Tentu saja harus dikemas sebaik-baik mungkin agar siap sebaik mungkin pula tampil di hadapan media. Apa yang dilakukan oleh Dandi dengan tingkah laku yang menurut saya menggemaskan atau membuat geram itu boleh jadi merupakan pekerjaan rumah besar bagi penasihat hukumnya nanti.
Oke, kita tanya konfirmasi kalau begitu ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Pak Beni, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Pak Beni, apakah kabel ties yang kita lihat ya di video yang beredar dan viral yang dipasang oleh tersangka Mario ini kini sudah lazim digunakan dibandingkan borgol? Dan apa alasannya, Pak Beni? Ya, yang pertama kami dari Kompolnas sedang minta klarifikasi ya. Karena itu ada dua momen. Yang satu ketika diwawancarai dalam kondisi tangannya terikat, kemudian yang satu itu pakaiannya pun beda, kemudian dia seperti memperagakan dia memasangkan sendiri tali tersebut. Nah, di sini kalau menurut saya yang harus dilihat adalah si pembuat video ini tujuannya apa. Karena kalau saya lihat dari ekspresinya yang bersangkutan itu sendiri tidak jauh berubah ya dengan sikap dia di awal yang masih kelihatan begitu sombong, begitu angkuh ya, tidak jauh berbeda perubahannya. Nah, sementara video yang satu itu menunjukkan bahwa dia longgar, artinya pengawasannya longgar, perlakuannya juga tidak sama dengan yang lain. Jadi kembali tujuan si pembuat video ini apa? Tapi kesan yang muncul adalah memang menunjukkan bahwa dia dapat perlakuan khusus, sehingga dia pamer begitu. Oke. Pak Beni, sebenarnya SOP penggunaan cable ties kalau dibandingkan borgol itu seperti apakah wajar atau etis kalau tersangka seperti Mario yang masih terjerat kasus hukum dan masih berjalan ini memakai sendiri? Nah, itu ketentuannya kan tentunya semua harus petugas yang memasangkan, bukan masang sendiri. Dan kalau kita amati itu kan longgar sekali. Buktinya dia bisa memasukkan tangannya sendiri dengan santai, kemudian dia bisa gerak-gerakan karena sangat longgar begitu. Oke, Pak Beni, menurut polisi ini terjadi pada saat menunggu administrasi selesai ya. Sebenarnya kita ingin meminta konfirmasi, namun pihak Polda Metro Jaya belum memiliki kesempatan untuk bergabung. Nah, artinya apakah memang tidak apa-apa jika tersangka tidak menggunakan pengikat tangan atau dalam hal ini borgol atau cable ties karena dalam pengawasan ketat petugas rumah tahanan? Ini tidak apa-apa berarti, bukan masalah, Pak Beni? Ya, sebetulnya penggunaan borgol ataupun tali itu tujuannya adalah untuk keamanan. Keamanan dalam konteks janganlah si pelaku nanti melakukan sesuatu yang membahayakan. Bisa lari, bisa ngambil senjata, atau bisa ngambil alat yang kemudian nanti menyerang aparat. Jadi lebih ke sana. Jadi ketika menunggu administrasi dan sebagainya, menurut kami hal yang biasa. Karena toh nanti begitu masuk sel juga nggak diborgol lagi gitu. Oke, baik. Mas Reza, kalau melihat seperti ini gimana, Mas? Apakah tadi diduga ada perlakuan khusus dan ayah David Ozora juga menyatakan ya dalam media sosial begitu, jangan-jangan bisa keluar masuk sel sendiri nih. Berarti kita bicara tentang bagaimana kemudian publik tanda petik menakar atau menilai kinerja otoritas kepolisian. Ada dua yang sering diperhatikan, ada satu yang acap kali terkesampingkan. Dua yang diperhatikan oleh otoritas kepolisian adalah pada aspek effectiveness dan efisiensi. Dari penanganan kasus ini menurut saya sudah efektif dan sudah efisien. Tinggal lagi ada satu persoalan, yaitu terkait dengan equity. Bagaimana kemudian antara satu tersangka diperlakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan tersangka pidana yang masih satu rumpun. Kalau kemudian masyarakat menganggap, kalau masyarakat menganggap otoritas kepolisian sudah bekerja efektif dan efisien, tapi masih ada PR terkait dengan equity, maka ya jangan salahkan publik juga kalau kemudian publik bertanya-tanya tentang wibawa dan keseriusan otoritas penegakan hukum dalam memperlakukan warga negara secara setara. Kalau kemudian kepercayaan itu sedikit banyak sudah terganggu, maka resikonya ada dua. Pertama, kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian itu akan menurun. Dan yang kedua adalah menurunnya laporan masyarakat ke kepolisian ketika ada situasi pidana. Bisa kita bayangkan, kalau masyarakat kemudian sedikit banyak menurunkan antusiasme mereka untuk bekerja dengan kepolisian, keinginan untuk melapor ke kepolisian juga menurun, maka sesungguhnya ini adalah situasi yang ideal bagi peristiwa-peristiwa pidana berikutnya.
Oke, nah ini kan Mario Dandi itu sebenarnya bukan public figure ya, namun dia diawali dengan pamer harta yang ternyata ayahnya juga terjerat kasus begitu. Nah, apakah ini berpengaruh sedikit banyak terhadap equity yang Anda sebutkan tadi itu? Jangan salah kaprah, apa yang dilakukan oleh Dandi adalah perbuatan yang menurut saya jahat. Dia sudah sepatutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Bahkan mungkin kalau divonis bersalah dihukum seberat-beratnya. Tapi maaf, apa yang dilakukan itu merupakan kekerasan konvensional. Bukan kekerasan bandingkan misalnya dengan terorisme atau aksi bom yang menewaskan sekian banyak orang gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah karena ini merupakan peristiwa kejahatan sebutlah konvensional, tapi kenapa kemudian magnitude-nya sedemikian tinggi? Justru karena adanya rekaman atau tayangan tentang tindak tanduk Dandi sehari-hari. Pamer kendaraan dan seterusnya. Terlebih lagi ketika kemudian warganet mengetahui profil keluarganya. Itu yang saya yakini sebagai alasan mengapa kemudian warga, terutama warganet, berbondong-bondong ingin memberikan sanksi seberat-beratnya kepada Dandi. Keinginan masyarakat untuk menjatuhkan sanksi seberat-beratnya itu yang selayaknya diartikulasikan setara pula oleh otoritas penegakan hukum. Jadi bagaimana masyarakat yang marah, masyarakat yang takut, masyarakat yang sedih, itu yang direfleksikan dalam kerja penegakan hukum. Oke, baik Pak Benny, tadi kalau kita menyinggung sedikit soal equity atau persamaan hak yang disebutkan oleh Mas Reza ya. Nah, kalau melihat sosok dari Mario Dandi sendiri ini memang diawali dengan kasus pamer harta, kemudian belakangan ketahuan bahwa ayahnya memiliki harta yang tidak wajar, kemudian diusut dan akhirnya juga menjadi tersangka juga begitu. Nah, apakah persamaan atau kesetaraan hak equity tadi ya, ini memang harus dilakukan juga Pak oleh pihak penegak hukum dalam hal ini siapapun itu tersangkanya? Dan ini apakah terlihat di kasus Mario Dandi ini? Iya, jadi saya sependapat bahwa perlakuan yang sama itu memang suatu keharusannya. Menurut saya yang perlu kami tekankan dalam kaitan ini adalah kepekaan dari petugas penyidik. Ketika tahu kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya berkaitan dengan perilaku yang membuat orang marah. Begitu dia tega menginjak, menendang kepala orang. Ditambah lagi pamer kekayaan. Ini kan menunjukkan bahwa dia merasa kuat, merasa kaya, merasa mampu untuk berbuat seenaknya. Nah, ini harusnya disikapi oleh penyidik dengan penuh kehati-hatian. Jangan ada celah, jangan ada perlakuan yang bisa ditafsirkan bahwa itu perlakuan khusus. Kepekaan menjadi penting. Oke, kepekaan petugas menjadi penting ya. Kemudian kalau kita melihat perjalanan kasus ini Pak Benny, bahkan rekonstruksi yang berbeda dengan CCTV pun menjadi perhatian khusus bagi publik begitu. Nah, sejauh ini kalau Anda melihat perlakuan kasus ini kan berjalan cukup lama ya. Bahkan yang second linernya istilahnya anak AG itu sudah divonis, tapi hingga saat ini Mario Dandi belum juga diproses lebih lanjut begitu. Ini apakah artinya Anda melihat ada perbedaan penanganan kasus ini jika dibandingkan kalau misalnya orang lain itu bukan anak dari seorang pejabat publik begitu? Kami sudah melakukan konfirmasi ya, klarifikasi kepada pihak penyidik bahwa penyidik memang memerlukan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini agar tidak ada celah sehingga nanti lolos. Nah, koordinasi dengan kejaksaan berjalan baik sehingga P19 hanya satu kali langsung P21. Jadi memang kalau akan diperbandingkan apple to apple dengan kasus AG, ini tentunya kurang pas ya. Nah, oleh sebab itu, sepanjang tidak sampai melampaui batas waktu penahanan sehingga yang bersangkutan bebas demi hukum, menurut saya dalam proses penyidikan itu satu hal yang biasa gitu. Suatu hal yang biasa. Mas Reza, kalau kita melihat itu kan terang benderang ya, semuanya sudah ada, bahkan rekonstruksi itu sudah dibuka ke publik. CCTV juga semua publik sudah mengetahui, namun terkesan bahkan ayah David, sang korban juga menyatakan terkesan seperti jalan di tempat dan geram begitu. Bagaimana Anda menganalisa ini? Ini masalah persepsi ya. Kita bicara tentang deterrence effect. Deterrence effect berarti kita bicara tentang efek jera. Efek jera itu ada dua. Pertama, agar seorang pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang kedua, agar bagaimana masyarakat tidak meniru perbuatan semacam itu. Syaratnya apa? Agar muncul efek jera. Proses penegakan hukum harus memenuhi dua kata sifat.
Pertama harus cepat dan yang kedua harus ajak. Nah, mari kita gunakan dua kata sifat ini untuk menakar bagaimana penanganan otoritas penegakan hukum. Ada AG, ada Dendi, ada Shin. Kalau masyarakat menilai pada kasus AG cepat, sementara pada kasus-kasus yang lain, pada tersangka-tersangka yang lain dianggap lambat, maka sudah ada satu kata sifat yang terkesampingkan, yaitu cepat. Kecepatan dalam penegakan hukum sudah menjadi tanda tanya. Demikian pula seandainya keajegan juga menjadi persoalan. Misalnya, AG ditindak secara tegas, tap. Sementara terpotretlah oleh media adegan ketika Dendi seolah-olah mendapatkan privilege sedemikian rupa. Berarti ada isu keajegan, isu konsistensi yang sepertinya sulit untuk ditegakkan. Nah, hitung-hitungan di atas kertas. Kalau kemudian proses penegakan hukum sudah tidak lagi memenuhi kecepatan dan keajegan atau konsistensi, maka sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas, efek jerahnya juga akan rendah. Oke, ada apa di balik ini? Kenapa kok seperti kejanggalan itu muncul pada saat pengusutan kasus dan ini tidak segera selesai? Bahkan yang second linersnya seperti AG, anak AG sudah divonis dan bahkan sudah mengajukan banding. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News untuk ulasan lebih lanjut. Anda kembali di Prime Time News. Saya ingin ke Pak Beni sekarang. Pak Beni, tadi kalau kata Mas Reza ini harus memenuhi syarat konsisten, ajak ya Mas ya? Dan cepat. Dan ternyata yang cepat saja belum dipenuhi begitu karena ya, paling tidak publik mulai mempertanyakan itu. Mulai ada pertanyaan dari publik. Bagaimana Anda melihat penanganan kasus ini Pak Beni? Apakah bisa dibilang Mario Dendi diistimewakan oleh penegak hukum? Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kasus-kasus yang menjadi atensi publik pasti ingin tahu endingnya apa. Vonisnya berapa lama, sesuai ekspektasi publik atau tidak. Nah, ini akan diketahui nanti ketika persidangan berjalan. Tahapannya ini sudah sesuai atau ada kekosongan waktu terlalu lama. Contoh, pemanggilan saksi, kemudian pemanggilan ahli, kemudian pemeriksaan barang bukti secara saintifik, kemudian nanti perlu konfrontir atau tidak. Nah, ini semua nanti bisa dilihat di berkas perkara. Oh, tanggal sekian dilakukan ini, tanggal sekian ini. Kalau ada jeda lama, kita boleh curiga. Nah, ini nanti akan dibuka di pengadilan, kita ikuti sama-sama. Dan sekali lagi, publik pasti penasaran, ingin tahu endingnya apa, maka tidak sabar untuk menunggu. Oke, Pak Nah, Beni ini sudah disikapi oleh penyidik harusnya. Harusnya disikapi oleh penyidik. Ini sudah lebih dari 1 bulan ya Pak, bisa dibilang hampir 2 bulan, 1 bulan 2 minggu kalau mungkin perkiraan waktunya saya hitung. Nah, apakah ini sesuai pertanyaan Anda tadi juga, apakah ini sudah bisa dicurigai Pak, ada perlakuan khusus terhadap Mario Dandi? Nanti kami lihat berkasnya ya. Yang bikin lama apa? Sering terjadi yang bikin lama itu karena pemeriksaan secara saintifik. Ini bikin lama, itu sering terjadi. Nah, makanya kita lihat nanti dari hasil pengecekan berkas perkara, karena kalau nanti sudah tahap kedua, berarti berkas itu sudah bisa menjadi dokumen publik. Kita bisa dapat kopinya, nanti kita bisa lihat. Pemeriksaan saintifik itu seperti apa Pak Beni? Pemeriksaan saintifik macam-macam, menyangkut masalah jejak digital, kemudian handphonenya bagaimana, CCTV bagaimana, kemudian proses menelusuri CCTV untuk mengecek rute perjalanan dan sebagainya. Nah, itulah yang kadang memerlukan waktu. Oke, justru ini menjadi pertanyaan ya Pak, karena semua sudah terbuka di publik, begitu juga Mas Reza, ada CCTV, kemudian rekonstruksi juga sudah terang benderang, publik semua mengetahui. Jadi sebenarnya tunggu apa lagi begitu? Kalau ada memandang ini gimana Pak Beni? Iya, jadi sekali lagi memang karena publik penasaran, sehingga disuruh nunggu seminggu saja sudah nggak sabar.
Nah, inilah yang menurut kami perlu disikapi oleh penyidik, dan hasil klarifikasi bahwa penyidik dengan kejaksaan ini komunikasi terus, sehingga P19 hanya 1 kali. Dan langsung P21 setelah dilengkapi dan tahap kedua dilaksanakan. Oke, Mas Reza, sudah lebih dari 1 bulan ya, 1 bulan 2 minggu bahkan ini terkesan seperti jalan di tempat. Bagaimana Anda memahami? Karena semuanya sudah menjadi perhatian publik, menjadi spotlight, harusnya memenuhi syarat cepat yang tadi begitu. Bagaimana Anda memandang ini? Kalaulah teman-teman di Polda Metro Jaya bersedia untuk menginformasikan kepada publik, ketika kejaksaan mengatakan P19 artinya berkas belum dinyatakan lengkap, kira-kira isunya di mana ya? Persoalannya apa ya? Kendalanya apa ya? Andaikan hal semacam ini terkomunikasikan, apabila dianggap patut ya dikomunikasikan kepada publik, barangkali publik juga akan cukup realistis menilai apakah ini memang pelik ataukah dipelik-pelikan. Apakah ini transparan ataukah ada yang dirahasiakan? Apakah ini kendala yang tanda petik sepele, gampang diatasi oleh penyidik, ataukah memang kendala yang sulit untuk kemudian diungkap? Sayang beribu sayang. Paling tidak sepanjang bisa saya simak dari pemberitaan di media massa, saya tidak tahu apa gerangan menyebabkan kejaksaan tempo hari pernah menyatakan P19. Artinya ada sesuatu yang belum lengkap dinyatakan atau dikerjakan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Pada aspek itu, komunikasi menjadi sangat penting. Nah, ini menjadi contoh nih. Obrolan kita petang ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa Polda Metro Jaya tampaknya agak enggan untuk berkomunikasi dengan publik. Lagi-lagi ya kita berterima kasih bahwa ada Pak Benny Mamoto yang kemudian mau tampil berbicara. Tetapi ya, sisi lain juga saya paling tidak bertanya-tanya kenapa Polda Metro Jaya dalam sekian banyak kesempatan, pada banyak momen obrolan semacam ini, terkesan paling tidak memilih untuk menjaga jarak berkomunikasi dengan publik. Artinya harus lebih asertif dan komunikatif, Pak, supaya tidak Lebih timbul transparan. pertanyaan publik? Kalau ada transparan, saya yakin masyarakat akan memberikan kepercayaan. Kalau masyarakat akan memberikan kepercayaan, percayalah, itu sumber stamina energi terbesar yang dimiliki oleh kepolisian. Pak Benny, apakah hal seperti ini memang harus dijelaskan? Artinya harus dibangun komunikasi yang lebih intensif lagi, Pak, dari penegak hukum supaya tidak timbul pertanyaan publik. Terutama kita melihat kasus Mario Dandi ini yang menjadi spotlight-nya begitu besar begitu. Betul, jadi kepada pelapor pun itu kan perkembangan penyidikan diberikan, namanya SP2HP. Secara periodik setiap ada kemajuan, perkembangan itu diberikan, diinformasikan. Menurut kami, di era transparansi sekarang ini, perlu setiap tahapan penyidikan yang pada rentang waktu tertentu, itu disampaikan, diinformasikan. Sehingga publik nanti bisa mengikuti perkembangannya dan bisa dapat gambaran kira-kira berapa lama proses ini akan diselesaikan. Saya pikir itu di era sekarang ini memang harus transparan. Oke. Jadi nggak bisa lagi kita menutupi atau membiarkan publik kemudian mencari informasi sendiri. Oke. Kalau tidak ada video ini mungkin juga nggak ketahuan begitu ya, Mas Reza. Sekarang kita menyelami psikologis dari seorang tersangka Mario Dandi ini sendiri. Yang bisa disimpulkan apa tadi kalau melihat pernyataan maaf tapi dengan ekspresi tersenyum. Itu apalagi mengingat sekarang ayahnya juga sudah menjadi tahanan. Bagaimana kondisi psikologis Mario Dandi? Tanda petik untung saja ketidaksinkronan antara perkataan dan perbuatan itu munculnya di kantor polisi. Kalau ketidaksinkronan itu munculnya di ruang persidangan, alamat hukuman berat akan menanti. Kenapa? Karena sekali lagi majelis hakim boleh jadi menyatakan atau menyimpulkan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa berpura-pura menyesal atas perbuatannya. Terdakwa bersedih karena dia ditangkap, bukan bersedih karena perbuatannya yang sudah menganiaya anak orang. Kalau majelis hakim sudah sampai pada kesimpulan semacam itu, sekali lagi boleh jadi terdakwa akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya. Nah, mumpung ketidaksinkronan itu munculnya di kantor polisi, maka wanti-wanti bagi penasihat hukum agar bisa mengemas klien mereka lebih baik lagi. Siap di hadapan hukum, siap di hadapan publik. Oke. Jadi kalau misalnya ada video yang beredar itu bukan salah yang ambil video karena memang itu jadi menunjukkan menguap fakta kepada publik. Sepanjang ya? rekaman video itu tidak merupakan rekayasa ya. Sepanjang isi rekaman itu adalah alami, natural, tindak tanduk si Dandi, maka justru itu merupakan potret psikologis yang bersangkutan sebagaimana yang selama ini publik nilai.
Publik kalau selama ini menganggap bahwa ini orang tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, orang ini terus saja menampilkan tindak tanduk pongah dan sejenisnya, seolah-olah itu terbenarkan lewat tayangan ini, kalau memang tayangan itu bukan hasil manipulasi. Oke, baik. Pak Benny mengingat kasus ini menjadi spotlight bahkan pada saat rekonstruksi sampai harga sepatunya Mario Dendi juga sampai diulas begitu ya. Jadi gimana Pak Benny supaya menunjukkan bahwa penegakan hukum ini tidak ada yang diistimewakan dan memenuhi syarat persamaan hukum dalam pengusutan kasus ini? Apa yang harus difokus apa dan konsisten seperti apa yang harus ditunjukkan oleh penegak hukum dalam mengusut kasus Mario Dandi ini? Ya, sekali lagi di era transparansi sekarang akan lebih baik ketika semua proses itu sepanjang tidak melanggar aturan itu diinformasikan ke publik. Sepanjang itu masih kategori rahasia, tentunya jangan. Seperti contoh surveillance yang sedang berjalan itu tidak boleh diinformasikan. Sedang dikembangkan kasusnya tidak bisa diinformasikan. Tetapi setidaknya perlu diinformasikan perkembangannya. Sekian saksi sudah diperiksa, sekian barang bukti sudah disita, kemudian masih menunggu pemeriksaan ahli misalkan, ataupun masih menunggu hasil laboratorium, sehingga publik bisa mengikuti perkembangan kasus itu, kemudian tidak mencari informasi dari sumber lain. Oke, baik. Jadi pengusutan harus dilaksanakan secara konsisten dan transparan ya Pak. Semua harus dibuka kepada publik supaya tidak timbul pertanyaan. Pak Benny, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Reza, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini. Semoga memang benar dibuktikan bahwa tidak ada pengistimewaan. Mudah-mudahan cepat dan ajak. Cepat dan ajak, itu kuncinya. Sekali lagi terima kasih Mas Reza sudah bergabung dalam Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan terkait dengan benarkah Gibran Rakabuming Raka jadi magnet kuat untuk mendapatkan dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.